Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Nadia. Saya dari Prodi Sistem Informasi dengan nomor induk mahasiswa 0528140036 UPBJJ Jakarta. Baik, di video ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tugas 3 dari mata kuliah pemrograman berbasis web. Oke, langsung saja ke soalnya ya. Nah, pertama, tugas praktek 3 ini memiliki 8 indikator capaian untuk menilai hasil belajar mahasiswa. Yang pertama, mahasiswa dapat menerapkan sistem perorganisasian kode JavaScript, framework, Vue.js dengan memanfaatkan konsep Vue Component dan Vue Template. Mahasiswa dapat menerapkan fungsi untuk menampilkan data untuk menghasilkan output yang diharapkan. Yang ketiga, mahasiswa dapat menerapkan fungsi kondisional atau pengandaian dengan menerapkan operator condition yang sesuai untuk menghasilkan output yang diharapkan. Yang keempat, mahasiswa mampu menerapkan data binding data melalui jenis direktif data binding dan penggunaan properti untuk mengolah data yang sesuai untuk menghasilkan output yang diharapkan. Yang kelima, mahasiswa mampu menerapkan fungsi watcher yang sesuai untuk menghasilkan output yang diharapkan. Yang keenam, mahasiswa mampu menerapkan pengelolaan data array melalui direktif V4 baik untuk zero based number index maupun name based index. Yang ketujuh, mahasiswa mampu menerapkan formatting data text menggunakan konsep filter. Yang kedelapan, mahasiswa mampu menerapkan penggunaan custom element, view component, dan sebagainya ya. Soalnya ini kita diminta untuk membuat sebuah aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajar di universitas terbuka. Pada tugas praktek kedua ini, mahasiswa dapat berfokus untuk membuat aplikasi website berbasis Vue.js sebagai format yang digunakan sepanjang pengerjaan tugas praktek 3. Data-data yang dibutuhkan, terus pada tugas praktikum 2 kita sudah membuat beberapa fitur pada sistem bahan ajar universitas terbuka, dan ini ya bentuk view komponennya. Ini adalah struktur proyek view pada tugas praktek 3 ya. Ini contohnya. Oke, kita bisa lihat. Nah, ini untuk contoh proyek view pada tugas praktek 3. Nah, nama file untuk dengan catatan nama file untuk nama komponen menggunakan gaya kebabcase untuk naming convention ya. Nah, di sini sudah ada contohnya, sudah sebagai contohnya ya, indeks HTML-nya. Di nomor 1, halaman stok bahan ajar. Halaman ini menampilkan daftar stok bahan ajar untuk seluruh UT daerah, bebas ya, yang menampilkan list data dalam jumlah banyak dan memiliki data-data valid. Terus di sini, nah kita scroll, terdapat fitur untuk mengedit stok data bahan ajar. Terus terdapat fitur untuk melakukan filter dan sort data stok, menampilkan status dari stok bahan ajar. Terus terdapat fitur untuk menambahkan data bahan ajar, terdapat fitur untuk memperbarui data bahan ajar. Terus di soal yang nomor kedua ini, tracking delivery order atau DO ya. Halaman ini menampilkan halaman yang untuk tracking status pengiriman DO bahan ajar. Tetapi di sini perlu menerapkan penggunaan framework Vue.js ya. Terdapat fitur menambahkan input delivery order yang baru. Berikut adalah data valid yang perlu diisi ya. Oke, di sini ada nomor DO, terus ada tahun, NIM, terus ada nama diisi secara manual oleh pengguna, ekspedisi, paket bahan ajarnya. Sebenarnya ini tuh sama kayak tugas sebelumnya ya. Nah, oke. Sekarang kita langsung aja ke ini. Saya telah buat. Nah, di tugas ini tugas 3 ya. Nah, sudah ada ini
Bisa diperhatikan saya sudah membuatnya. Oke. Nah, ini sudah ada ya, sudah ada editor config, GitHub, GitNode, terus ada, nah udah saya buat, boleh langsung dicek. Terus sudah ada JS config-nya. Nah, di sini nanti kita bisa nge-running di bagian editor config ya. Udah ada indeks HTML. Nah, oke. Kita scroll, jadi nanti kita bisa lihat di sini ya, untuk kita nanti login ke websitenya itu kita lihat data-data yang dari sini sudah ada semua ya teman-teman. Nah, sudah bisa dilihat. Oke, sudah ada. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya mau login ke websitenya menggunakan data-data yang sudah ada di halaman yang telah dibuat ya. Nah, ini untuk isi dari src nya ada image. Nah, ini ada logo UT. Nah, ini oke, main chess, icons, information system. Nah, oke. Nah, ini untuk data isi dari JSON ya. Oke. Sudah ada user ininya. Nah, di sini kalau misalnya kita mau login, kita bisa menggunakan data yang ada di sini. Data nomor ID yang ada di sini sama kayak tugas sebelumnya sih. Kayak tugas 1 2 juga sama, cuman beda cara loginnya aja gitu. Kan kalau misalnya tugas sebelumnya tuh loginnya kita di indeks HTML ya. Sekarang saya mau coba salin ininya dulu emailnya, biar nanti kita bisa langsung masukin login view. Nah, di sini ada stoknya ya, trackingnya. Nah, main.js. Nah, nanti kalau misalnya kita mau running, kita ke terminal dulu ya. Kita nanti akan bisa running di terminal. Nah, bisa di sini ya. Nah, ini ada indeks HTML. Oke. Nah, di sini ada ini ya, pdw. Nah, oke. Nah, sebenarnya saya sudah login ya. Ini kita bisa langsung masuk lewat login Sita UT-nya. Saya mau masukin email Rina Wulandarinya. Oke. Nah, salah karena yang saya masukin nama ya, bukan email. Maaf sebelumnya. Sekarang kita salin dulu email dari Rina Wulandari. Tadi saya salah masukin ya teman-teman. Sekarang saya cari dulu. Nah, saya cari dulu sebentar. Saya cari emailnya ada di maaf sebentar. Saya cari. Nah, di sini ya. Kita bisa salin emailnya di sini. Nah, kita salin emailnya dulu di sini. Nah, oke, sekarang kita salin email Rina Wulandari. Nah, oke, login berhasil ya, teman-teman. Nah, sekarang di sini saya mau perbesar aja
biar lebih makin jelas ya. Sekarang kita perbesar. Nah, udah ada informasi bahan ajar, terus tracking pengiriman, dan tracking pengirimannya ini kita yang kedua gitu, laporan. Nah, sekarang coba kita coba masukin ya NIM-nya dari Lina Wulandari. Kita sebenarnya nggak harus lihat ke sini juga nggak apa-apa karena ada namanya gitu, tapi data-data semuanya ada di sini ya, untuk nama, NIM, nomor DO semua ada di sini. Sekarang kita coba masukin NIM-nya ya, 1. Nah, ini kita masukin NIM dari Rina Wulandari ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, nyampe 9. Kita masukin nama Rina Wulandari. Nah, oke, sekarang kita coba lihat. Data belum lengkap karena saya belum masukin ekspedisinya ya, dan juga paket bahan ajarnya. Nah, di situ kalau misalnya belum lengkap udah kelihatan ya teman-teman ya. Jadi udah pop up-nya itu muncul. Nah, oke. Nah, data berhasil disimpan ya. Sekarang kita cek. Nah, sudah ada di 002, yang di atas kan 001. Oke, mungkin hanya itu, kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekarang kita coba log out dulu ya dari akunnya. Oke, kita log out dulu. Nah, kalau mau logout kita harus ke dashboardnya dulu biar bisa logout ya. Kalau kita langsung ke logout itu nggak bisa teman-teman, kita ke dashboardnya dulu baru kita logout. Oke. Nah, berhasil. Oke. Mungkin hanya itu, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.